ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis rutin burdah, majlis ta'lim Raudhatul Mustofa. Insyaallah kalau sekarang kita berada di Raudhatul Mustofa fid dunya, berada di dalam taman-taman surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, kelak insyaallah berkat majlis ini, berkat sholawat kita di tempat ini, berkat taklim kita di tempat ini, berkat guru kita almarhum Al-Habib Thahir bin Husain bin Yahya, mudah-mudahan disambungkan kita dengan abahnya, datuknya, guru-gurunya, terus bersambung kepada Sayyidil Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saat ini kita masih berada di bulan yang mulia, berada di tengah-tengah Rabiul Awal, bulan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, cara meluapkan kegembiraannya, kecintaannya dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini tadi berbeda-beda. Ya. Kalau datangnya bulan Ramadan sama, datangnya bulan Syawal sama, datangnya bulan-bulan yang mulia yang lain kita insya Allah sama cara merayakannya. Tapi dengan Rabiul Awal ini terkadang ada sedikit perbedaan di antara ikhwan, di antara teman-teman kita. Bagaimana sih caranya kita bergembira dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Ya. Sedikit saya ingin memberi satu ilustrasi. Ya. Wong seneng niku napa saged padha, Pak? Saged boten? Boten saged, wong seneng niku dhewe-dhewe. Kadang awake dhewe niku malah dadi fitnah, dadi dosa ndelokno wong seneng karo wong. Piye to ki pemotone picek kok piye? Elek kok yo disenengi lho ngono ki. Lho ngene apa nggih? Sampeyan delok misalkan wong wedok kok wayu, putih, gedhe dhuwur, muancung, seneng pek, wong lanang cuwili, ireng, kriting, urip sisan. Nek jenengan ketemu picek motone wong berarti kan motor. Tapi ndak bisa wong ini cinta, seneng. Itu ndak bisa kau salahkan. Ya, cinta itu seneng niku tidak bisa sama. Demikian pula kegembiraan. Kegembiraan gak podo ana wong sing mung entuk rokok sak batang tok niku ya oleh muji syukur tenanan. Ya Allah, iki sing tak goleki ning rokok cuma siji. Sing liyane ora butuh rokok, butuhe mangan. Ana sing butuhe kopi tok, mergo ketemu kopi sak cangkir tok. Lek matur nuwun sampai awake dhewe ya apa to kowe iki dul kopi tok kaya lek muji-muji karo sing ngeki kopi tenanan. Karena tidak sama kegembiraan, kebahagiaan, kecintaan, tidak bisa kau samakan cara meluapkannya. Semua orang punya cara sendiri-sendiri cara meluapkan kegembiraannya. Nah, dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW tidak bisa sama. Kita ini baru dalam rangka, kita ini baru dalam tahapan bagaimana menumbuhkan kesenangan, kegembiraan dengan lahirnya Nabi Muhammad. Belum sampai senang. Belum sampai senang dereng. Dereng Nabi belajar piye carane tukul tumbuh cinta, mahabbah, seneng teng jero ati, durung seneng. Makane melu-melu mauludan lah, itu kumpul ngono mauludan, kumpul ngono mauludan. Ben napa lahir Nabi Muhammad teng jero atine awake dhewe. Nek teng donya pun dilahirno oleh Allah Subhanahu wa taala Rabiul Awal, bahkan jauh sebelum Nabi Allah Adam alaihi salam, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan, telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana caranya kita mengenal Nabi Muhammad? Ora ketemu kok kenal dia total. Lu keliru sampean.
ngenteni ketemu kenal yuk kesuwen gitu. Terus entuk apa sing akhir-akhir zaman koret-koretan kaya awake dhewe niki wae umat sing koretan nggih terus delok wali kangelan gitu, boleh kiai wali ora tau ketemu gitu, ketemune meng wali nopo? Wali murid, wali kota, wali kiu itu wali songo nggih. Wali songo maksudnya bukan wali songo para wali, bukan gitu, istilahnya seperti itu. Tapi kita ini koretan akhir zaman, tapi dinanti-nanti sama Nabi Muhammad SAW. Kita koretan di akhir zaman, tapi kita disebut-sebut oleh Nabi Muhammad di hadapan sahabatnya yang berjuang bareng Nabi Muhammad. Sholat jamaah bareng Nabi Muhammad. Ngami ngone Nabi Muhammad. Setiap hari melihat wajahnya Nabi Muhammad, mendengar suaranya Nabi Muhammad, kita disebut-sebut di hadapan beliau para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Yo wis mesti wong berjuangnya. Memang mereka beliau para sahabat berjuang dengan apa? Mengorbankan dirinya, hartanya, jiwanya, nyawanya untuk Rasulullah. Pengorbanan kita satu, melahirkan Rasulullah di dalam hati kita. Pengorbanan kita yang berat saat ini apa? Melahirkan Nabi Muhammad di dalam hati kita masing-masing yang ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, yang berharap, bercita-cita, berangan-angan syafaatnya Nabi Muhammad. Perjuangan kita di situ berat, dan ini butuh waktu yang lama, butuh guru yang khusus, orang sembarangan mau maca kitab toh, buka HP gurumu sapa kok iso ngerti kan Nabi Muhammad gampang. Piye Mbah Google wis Mbah Google kok tok mancita Nabi Muhammad. Yo apa-apa, itu mukadimah, tapi ketika kita kepengen tahu persis dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cari orang-orang yang betul-betul terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zuriyahnya Nabi Muhammad. Siapa lagi? Al ulama, para wali-walinya Allah Taala. Kenapa? Karena mereka warasatil anbiya. Lewat lesan mereka kita akan mendengar sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kitab-kitab Maulid. Ini menceritakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai kelahirannya ya, sampai tentang ciri-ciri fisiknya Nabi Muhammad ya, sampai akhlaknya Nabi Muhammad, sampai kecintaannya Nabi Muhammad kepada umatnya, semuanya diceritakan di dalam kitab-kitab Maulid. Nah, duduk di dalam majelis seperti ini fungsinya biar kita kenal siapa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih para sahabat-sahabat ini tadi mau meninggalkan kedudukannya, mau mengorbankan harta bendanya, kekayaannya, keluarganya, semuanya dia tinggalkan hanya demi apa? Demi mendapat cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi apa? Bisa menumbuhkan kecintaan di dalam hatinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjuangan berat kita di akhir zaman. Karena zaman saya itu, zaman Nabi itu sing kumpul urip bareng jeung Nabi durung tentu cinta karo Kanjeng Nabi. Ngene apa nggih? Sing benci Kanjeng Nabi enten mboten sing urip bareng Kanjeng Nabi? Wonten wakeh. Gitu. Zaman sezaman Kanjeng Nabi, melihat sosoknya Nabi, mendengar suaranya Nabi, melihat akhlaknya Nabi saja tidak bisa mencintai Nabi, apalagi kita di akhir zaman. Maka maknanya jelas, cinta kepada Nabi ini hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua, wong zaman itu sezaman saja tidak semuanya mencintai Nabi. Tidak semua mencintai Nabi. Yang angkat pedang merangi Nabi banyak, yang mengeluarkan harta bendanya demi untuk apa? Membunuh Nabi banyak. Makanya zaman saya ini waya ulang Rabiul Awal meneh ini tanggal 1 sampai tanggal berapa? 12 ben masjid muludan kabeh.
musola, masjid, majelis taklim, muludan, banter ra karu-karuan. Niku mikir speakere kenceng-kenceng. Wono sing lho wong Islam do muludan, sebagian do cangkeman dari malah. Lah mergo ora seneng kok. Gitu. Sing kene muludan sing kono cangkeman. Mulut ki nek di basa Jawa ki apa? Lha kita niku. Makanya kita jangan putus, jangan berhenti, jangan mandek. Seperti apa? Kenapa kok kita tidak boleh berhenti sholawat, tidak boleh berhenti mauludan, tidak boleh berhenti terus meneriakkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak boleh kesel, tidak boleh berhenti, tidak boleh bosan. Nabi gak tahu kesel mencintai kita. Nabi tidak pernah bosan menyebut nama kita. Nabi terus bahkan menyebut nama kita dengan bercucuran air mata. Kok kesel, kok mereka sampai diundangke kae kembar-kembar kan keman leren weman. Wah, ora tenanan lek cinta karo Kanjeng Nabi. Kok terus bosen, terus kesel, terus isin Nabi tidak pernah malu mencintai kita. Padahal kita ini dosanya setumpuk, maksiatnya banyak, ibadahnya sedikit. Ya Allah, Nabi tidak malu mencintai kita. Nabi tidak malu memperjuangkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak malu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka majlis ini luar biasa. Majlis di mana nanti kita semakin sering menyebut nama Nabi Muhammad. Semakin sering kita menyebut nama Nabi. Ya, kalau di dalam kitab Maulidil Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan sholawat terus kita. Sholawat yang kita ucapkan, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, apapun sholawat itu. Ya. Sholatan dengan sholawat dengan nama yang kita sebut terus Nabi Muhammad terus kita sebut sampai nanti apa? Yang tasil akan dihubungkan hati kita. Itu otomatis. Menyebut ini nanti akan menumbuhkan kecintaan. Menyebut ini nanti akan menumbuhkan hubungan. Sampai nanti pada satu ketika jenengan jalan, jenengan di atas mobil, jenengan di pasar, jenengan di toko, jenengan di mana saja dengar nama Nabi Muhammad, baik itu diucapkan secara langsung lewat HP, lewat televisi, lewat apapun, jenengan langsung salawat. Terus, kenapa? Mulai punya ikatan dengan Nabi Muhammad. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Roh kita mulai terhubung dengan Nabi Muhammad. Roh kita mulai ada apa? Ada hubungan dengan nama yang terus menerus kita sebut. Ya, dengan kok senang karo tiyang, senang cinta ambek tiyang. Iku dengan lunga aduh. Sing mbok senengi wong Semarang, delalah jenengan teng Jakarta. Kok teng Jakarta jenengan lewat apa teng jero bis linggih teng kereta linggih bangku rong sabu ini jenengan delalah kok cerita dhewe niki ning nyebut jenenge sing mbok jin mingok mboten jenengan kira-kira. Lho kan ngono. Ngene kok nggih. Padahal sing dicerita jeneng liya ning padha to. Tandanya nama jenengan duwe hubungan karo sama nama itu kita mulai punya hubungan. Ya. Maka jangan berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besar kecintaan Nabi kepada kita. Begitu besar ya Allah sholli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nek iso ki nek cara Jawane ayat niki nek dijawabno wis sing lara aku wae. Sing ngabut nanggung rekoso aku, dan niku mboten nek iso, mboten ibarat, nyata. Kok nyata? Coba jenengan hitungan penderitaan jenengan nopo teng alam donya niki penderitaane jenengan nopo? Kesusahane jenengan nopo coba? Unek-unekke wong. Tahu unek-unekke kaya Kanjeng Nabi sampai dikenter-kenter di dan kita. Ora tahu. Ngeleh, jenengan ngeleh pirang dino? Pirang dino le ngeleh? Paling esok ngeleh awan warang. Ini apa nggih? Esok awan ngeleh bengi warang. Nabi Muhammad berhari-hari lapar.
Anak istrinya Nabi Muhammad berhari-hari lapar. Sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad berhari-hari lapar. Penderitaan kita tidak ada, hampir tidak ada penderitaan di dalam kehidupan kita. Penderitaan kita semuanya disebabkan karena tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebabiannya cuma itu toh. Nabinya tidak senang dunia, nabinya tidak cinta dunia. Kita itu yang jadikan kita sengsara, yang jadikan kita susah. Coba kalau kita ngikuti sedikit demi sedikit, kodaman ala kodamin, terus setapak demi setapak langkah orang tua-tua kita yang soleh, langkah guru-guru kita yang soleh, yang menghabiskan waktunya banyak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk majlis taklim, untuk kitab, untuk perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita habiskan untuk perjuangannya Allah, perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Nikmat. Tidak akan ada apa harapan kepada dunia sebanyak yang saat ini kita harapkan dengan dunia. Ya ikhwan rahimakumullah, ada syahrul Rabiul Awal, bulan di mana di bulan ini Allah lahirkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur, diberikan sehat afiat, diberikan hidayah, kemauan untuk melangkahkan kaki hadir di majlis-majlis taklim, ya, berusaha untuk mengenal Nabi Muhammad. Karena dengan mengenal kita akan mencintai Nabi Muhammad. Dengan mencintai Nabi Muhammad, pokoknya nanti kembali ke mana? Ibadah kita akan berkualitas. Kalau ditanya, misalkan kita ada pertanyaan, ya jadi awake dhewe niki mun salat napa dereng? Mun salat terus bener. Salat kan kan sik seneng kadang mbok ngapusi wong, elek-elek wong, cerita aibe wong, nggih napa nggih? Lah enten napa? Ya mergo kualitas salatnya belum muncul karena belum mengikuti Nabi, belum mengenal bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana sholatnya Nabi ini tadi menjadikan lesannya, matanya, pendengarannya, langkah kakinya, akhlaknya, hatinya, akalnya bersih daripada kotoran-kotoran, daripada penyakit-penyakit hubbud dunia. Ya. Sumbernya ke situ. Sumbernya kan tidak mengenal Nabi, tidak mencintai Nabi. Makanya tidak muncul apa? Tidak muncul asar daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Puji baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Pujian kita tidak akan pernah, pujian kita tidak akan menjadikan hal apapun, karena yang memuji Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memuji Allah Subhanahu, yang memuji baginda Nabi Muhammad adalah pencipta alam semesta. Yang memuji baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pujian kita tidak ada artinya buat Nabi Muhammad. Puji Nabi selagi kita tidak memuji Nabi menjadi Tuhan, menjadi yang bukan haknya Nabi Muhammad. Selagi kita puji Nabi Muhammad SAW, pujian apapun pasti ada dalam diri Nabi. Oh ya Allah, Nabi Muhammad itu loman, dermawan, ada. Oh ya Allah, Nabi Muhammad ini lemah lembut. Bentuk akhlak terpuji apapun semuanya kumpul dalam dirinya Nabi Muhammad SAW. Gak podo menungso liyane. Menungso liyane niku nek jenengan golek, oh, jadi wonge apik, halus. Nek wong hormat, nek ngomong halus, nek pelit. Nek ketemu sing loman, ono apa-apa, udu gawe duit tapi omongane atos. Gitu. Udah ketemu, jadi kan bakal ketemu sifat terpuji yang banyak berkumpul dalam diri manusia. Tapi di dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW jami'us sifatil kamaliyah
wal munfarid siji-siji ne gak ono liyane limited edition wal munfaridu fi khalqihi wa khuluqihi bi asrafi nabi tak pernah liyane. Bahkan nabi-nabi yang lain tidak sama dengan Nabi Muhammad, tidak sama. Bukan bukan kita mengimani nabi yang lain, tapi akhlaknya Nabi Muhammad tidak seperti nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain pernah minta sama Allah saking jengkelnya di umatnya. Pak Ustaz ki, Al-Quran ki. Sesuai jengkel di umatnya Nabi Nuh donga napa? Ya Rabbi la tadarni. Rabbi la tadarni. Iku Rabbi la tadarni mil kafirin ataya. Kan napa? Surah. Ngentekno kabeh. Nabi Nuh ngangkat tangan, gak kuat delok umatnya niki wau durhaka, umatnya niki do bantai, umatnya niki do wis pokok orang enak ngangkat tangan Nabi Nuh. Ya Allah, Gusti jenengan tekno mawon niki ampun jenengan turah. Tidak turah anake. Anake luwih jahat saka bapake niki Quran niki wong. Nggih. Nabi niku ngangkat tangan. Mergo jengkel karo ning Nabi Muhammad gak tahu. Gak nate ngangkat tangan dikurang ngajari umatnya, diunek-unekno umatnya, diwogo balang watu, balang tai, balang gak tahu. Jaluke Allah Ta'ala Allahumma hdi qaumi ya Allah, jenengan paringi hidayah kaumku ya Allah. Niku zalim, niku do nyelelek, niku do kabeh niku do boten niku kados kalih kula niku mergo napa? Mergo umatku durung ngerti aku niki sapa. Fa innahum la ya'lamun, mergo dereng ngerti kula niki nabi, kula niki utusane jenengan dereng do ngerti. Loh, kita ini sudah tahu riwayatnya Nabi Muhammad dari para ulama, dari para solehin, dari para guru-guru kita. Ini cobanya angel mergo dunya iki mau enak sih. Dunya niku lak ketokane penak. Sawangane kan kemenyus. Lagi. Makanya alhamdulillah insyaallah jangan tinggalkan majelis taklim. Jangan jauh-jauh dari guru-guru kita. Ya terus kita dekat dengan guru-guru kita, dekat dengan majelis taklim supaya apa? Supaya hati ini meh apa? Meh hambles, meh hilang balik meneh. Kotorane mulai akeh, sulai meneh. Dan majelis-majelis kita niki, mudah-mudahan berkah guru kita semua Al-Habib Thahir bin Husain bin Yahya, berkah majelis niki wau kula panjenengan kumpul teng donya, bareng teng donya, teng majelis niki sok ben berkumpul di bawah naungan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal bidani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya kurang lebih ngapunten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا